bisa mengakses ini. Kita perlu paham jenis koleksinya, kemudian cakupan subjek database-nya ya. Tadi terkait dengan cakupan subjek database itu sudah diterangkan banyak oleh Pak Sony ya. Ini nanti kita skip. Kemudian batasan penelusuran nanti kita akan belajar. Kemudian di sana ada pemanfaatan fitur database. Ada beberapa fitur database yang kadang jarang kita manfaatkan ya. Semoga dengan siang hari ini kita explore beberapa database yang ini akan semakin terampil kita di dalam menggunakan database yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. Kemudian ada banyak jenis koleksi yang ada di database tersebut, Pak Novi dan Bapak Ibu semuanya ya. Ada e-journal, ada e-book, ada reference collection ya, reference collection seperti ensiklopedia ya, seperti itu. Kemudian ada repository, kemudian ada video ya, digital content video, kemudian ada banyak sekali jenis-jenis koleksi yang ada di banyak database yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional ini ya. Kemudian ini tadi Pak Sony sudah menerangkan subjeknya, bidangnya apa saja, ProQuest itu apa saja, Westlaw apa saja, di bidang hukum, EBSCO itu lebih ke multidisiplin, SIT juga, clinical key lebih pada koleksi kesehatan. Nah ini database e-journal yang di 2021 dilanggan oleh Perpustakaan Nasional ya. Jadi banyak sekali, totalnya ada 691.334 judul ya, maaf ya. Ya, jadi ini judul ya, artinya di dalam kalau di dalam satu jurnal itu kan banyak sekali artikel. Jadi kalau kita menghitung artikel jadi banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi ratusan juta ya. Jadi artikelnya karena ini ada 691.334 judul ya, seperti itu. Oke. Kemudian database untuk koleksi e-booknya di 2021 juga banyak sekali dari 12 database. Bapak, ada 4.224 judul. Ya banyak sekali Bapak Ibu. Terkadang kita kalau mensitasi atau menuliskan daftar pustaka ya, kalau Bapak Ibu lihat di perguruan tinggi skripsi misalnya itu di situ rata-rata 30 referensi yang digunakan, 30-an, kemudian nanti kalau S2 bisa mencapai 50-an sampai 100 referensi ya. Kemudian kalau disertasi kemudian ada sekitar 200-an referensi ya di daftar pustaka. Nah, ini di sini ada 4.000-an judul. Di jurnalnya ada 691.000. Jadi wah, sangat berlimpah ya apa yang ada di Perpustakaan Nasional ini. Jadi silahkan nanti dimanfaatkan dari hasil dari sosialisasi hari ini ya, kita bisa sharing juga. Jadi kalau yang hadir di sini adalah teman-teman pustakawan ya, pustakawan perguruan tinggi apalagi ya, ini bisa kemudian di-share, dibagi apa yang Bapak Ibu hari ini ketahui untuk ke mahasiswa dan dosen-dosen di lingkungan perguruan tinggi Bapak Ibu. Nah, kalau yang ada di perpustakaan provinsi ya, ini juga bisa dijadikan materi untuk literasi informasi juga, bahwa kita bisa tidak terbatas lagi kepada koleksi yang kita miliki, tapi kita juga bisa manfaatkan dari sumber dari yang lain, yaitu salah satunya dari Perpustakaan Nasional ini ya. Begitu. Jadi ini ada, kalau bagi pustakawan ini hari ini tambahan nih untuk materi literasi informasi kepada para pemustakanya, begitu ya. Tuh, kemudian cakupan database ya, cakupan database yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sony tadi, yang sudah sangat detail tadi, ini memudahkan kita untuk fokus pada pencarian sesuai subjek yang kita perlukan, walaupun di sana juga ada database yang multidisiplin ya. Nanti di sana bisa kita menemukan banyak sekali subjek di sana. Kemudian kita juga bisa menemukan alternatif pencarian subjek. Misalnya di subjek yang khusus bidang kesehatan, tidak ada, barangkali kita bisa menemukan juga di yang database yang multidisiplin gitu. Jadi ini bisa menjadi alternatif ya. Jadi dengan mengetahui cakupan subjek
subjek ini kita bisa lebih lagi menelusur lebih lanjut ke banyak disiplin, kita bisa melihat lebih lebar, lebih luas untuk menemukan ide apa yang kemudian kita bisa tulis, ide apa yang kemudian kita bisa lakukan riset lebih lanjut terkait dengan interest kita di bidang apa. Ya, jadi dengan database ini nanti kita bisa membaca lebih luas, membaca lebih banyak lagi ya terkait dengan bidang kita ya, yang kemudian kita bisa menemukan tema-tema topik-topik riset kita supaya kita bisa membuat satu riset itu riset yang memiliki novelty, kebaruan ya seperti itu, harapannya seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu peserta semuanya ada yang sedang riset begitu, pasti ingin memiliki kebaruan riset ya. Nah, kebaruan riset itu mau nggak mau didapat dari kita membaca ya, membaca dari banyak literatur yang terkait dengan topik kita. Semakin kita banyak membaca, akan kita bisa menemukan mana ya riset yang memang belum banyak dilakukan, entah itu dari metodenya dengan metode yang baru ya. Bisa nggak kita melakukan tema riset yang sama dengan yang sudah dilakukan tapi kita menggunakan metode lain yang berbeda. Nah, kayak gitu. Jadi pengalaman mahasiswa dan juga kita semuanya ketika saya terutama ketika membaca database yang ini, ternyata betapa kecilnya ya pengetahuan, betapa sedikitnya pengetahuan yang kita miliki ya. Ternyata riset yang ada, pengetahuan yang ada di database ini sangat luar biasa Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jadi ternyata luas sekali ya. Jadi inilah kenapa kemudian kita perlu meningkatkan gemar membaca ya ini tadi. Oke. Itu. Kemudian ini subjek-subjek database tadi sudah disampaikan oleh Pak Sony ya. Terima kasih Pak Sony ya, sudah sangat lengkap sekali tadi disampaikan oleh Pak Sony ya. Oke, ini nanti saya skip saja. Ini subjek-subjek yang ada yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sony. Oke, saya langsung pada batasan penelusuran ya. Di situ kalau kita menelusur dengan database yang tadi Pak Sony sebutkan open access, misalnya kita terbuka langsung masuk ke database-nya ScienDirect tanpa masuk ke database-nya Perbusnas begitu, bisa Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu ya hanya bisa mengakses yang database ScienDirect yang di luar, yang memang dia disediakan untuk terbuka atau di open memang oleh ScienDirect, oleh EBSCO ya, seperti itu, oleh Springer ya. Mereka memang punya bentuk pengabdian kepada masyarakat ya, pastinya mereka akan berbagi yang mereka bisa share, tetapi yang dilanggan oleh Perbusnas pastinya tidak ada di yang ada di luar. Jadi memang kita di sini akses yang ada, yang kita sosialisasikan hari ini, yang memang kita bisa akses secara full text Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian jenis publikasi di situ ada banyak, ada jurnal ilmiah, kita perlu tahu. Jadi ketika Bapak Ibu teman-teman mahasiswa akan melakukan riset, tentu saja lebih mencari jurnal ilmiah, karena kita akan mencari mana sih yang belum, topik kita yang belum banyak diriset itu tema apa, yang paling banyak disita tentang apa. Saya akan melanjutkan, mungkin barangkali kita akan melanjutkan penelitian yang sudah ada ya, untuk dikaji lebih jauh lagi dengan mungkin dengan variabel yang berbeda seperti itu. Jadi ini kita perlu banyak membaca jurnal ilmiah. Kemudian kita juga bisa membaca artikel review misalnya ya, untuk lebih cepat ya, kita bisa mendapatkan artikel review dari mereka. Artikel review itu artikel yang memang direview, yang sudah melalui proses peer review. Jadi banyak jurnal ilmiah yang hari ini kita sosialisasikan, ada artikel-artikel yang sudah memang melalui proses peer review
Kemudian ada jenis publikasi buku, Iya. ya ada juga Tambah majalah guru kayak populer. Ini gini-gini. juga perlu dipahami oleh teman-teman pustakawan juga ya. Kemudian subjek tadi Pak Sony sudah banyak menyampaikan bagaimana kita kemudian dari subjek yang kita minati ini kemudian kita menentukan kata kunci mana yang akan kita pilih sebagai keyword untuk kita melakukan penelusuran literatur atau penelusuran di dalam database. Kemudian kita juga bisa membatasi penelusuran melalui tahun publikasi. Ya, beberapa riset kadang memerlukan atau beberapa penulisan ilmiah, misalnya di satu perguruan tinggi atau di satu prodi tertentu, mereka minta, oh kalau kamu nulis skripsi, misalnya Anda nulis skripsi, tolong deh pakai 10 tahun terakhir, misalnya kayak gitu. Atau pakai yang 5 tahun terakhir, barangkali seperti itu. Tapi mungkin kalau bidang, ini tergantung bidang kajiannya juga dan riset yang kita lakukan. Kalau mungkin kita sedang melakukan riset tentang sejarah, barangkali kita butuh tulisan-tulisan karya-karya yang terdahulu ya untuk kita gunakan. Kemudian terkait dengan format dokumen, teman-teman, ada format dokumen, ada Word, PDF juga bisa kita, atau HTML ya, HTML yang langsung ada di website seperti itu. Kemudian cakupan geografis seperti itu. Ini kita bisa melakukan batasan penelusuran. Nah, di situ nanti ada tool ya atau filter yang di masing-masing database ada. Nanti kita di sebelah kanan ini ya, ini kita bisa melakukan filter atau pembatasan akses ya. Oh, saya mau yang artikel penelitian saja. Oh, saya mau yang tahunnya 3 tahun terakhir saja. Nah, ini akan memudahkan kita di dalam melakukan atau melakukan seleksi untuk memilih mana yang akan kita gunakan sebagai rujukan ya, atau sebagai referensi untuk penulisan kita ataupun untuk riset kita ataupun untuk bahan kita mengajar ataupun bahan kita melakukan bimbingan kepada pemustaka dan sebagainya. Ini menjadi penting ya. Kemudian pengen lengkapin pemanfaatan fitur database. Nah, ini terkait dengan pemanfaatan fitur database ini masih banyak mungkin ya teman-teman yang tidak atau kurang memanfaatkan database tool-tool yang ada atau fitur yang ada di masing-masing database. Ini ada banyak. Misalnya, saya hanya akan membaca apanya itu di dalam layar aja di situ. Oh, artinya saya tidak perlu menggunakan download PDF. Padahal di situ kan ada download PDF ya. Itu. Jadi kita bisa lakukan download PDF. Kemudian kita juga bisa gunakan cara mensitasi artikel ini. Misalnya kita menemukan di situ ada artikel ya. Kita ingin tahu caranya mensitasi, di situ ada site ya, ada logo site di situ. Kemudian dari hasil yang kita temukan ini kita juga bisa melakukan atau mengirimkannya via email, atau kita bisa juga cetak kalau kita mau ya. Dan kita bisa juga save to my research. Save to my research itu yang tadi disampaikan Pak Sony, kita harus punya akun di situ di masing-masing database ya. Kita punya akun, kita register di masing-masing akun. Misalnya kita register di Procway, kita register di database Science Direct misalnya seperti itu. Nah, ketika kita punya akun, kita bisa mengelola akun kita itu dengan menyimpan hasil riset kita, hasil pencarian kita. Ya, jadi kita tahu kemarin kita pencarian apa, kita telah menelusur apa, itu bisa kita simpan. Sehingga kita ini sangat bermanfaat sekali ketika teman-teman lupa kemarin saya sudah nemu di mana ya. Nah, itu bisa disimpan di akun teman-teman seperti itu. Ya, kemudian bisa juga disimpan di Google Drive ya, seperti itu. Kemudian kita bisa ada fasilitas melihat metrik atau all metrik ya, berapa banyak dia telah disitasi ya.
kemudian berapa banyak dia pernah digunakan, Jadi ya. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan fasilitas yang namanya alert, ya, di sini. Ya, fasilitas alert ini bisa digunakan teman-teman ketika mahasiswa misalnya akan memiliki satu topik yang kemudian ketika teman-teman menggunakan fasilitas alert ini, teman-teman akan mendapatkan notifikasi by email ketika database itu memiliki topik yang sesuai, ya. Misalnya saya sedang riset tentang information literacy misalnya, kemudian saya gunakan alert ini, fasilitas alert ini untuk saya berikan ke Sciendirect misalnya, ya. Saya alert di situ pencariannya, kemudian setiap seminggu sekali atau sebulan sekali tergantung maunya kita berapa, kita akan dapatkan notifikasi ketika di database Sciendirect itu ada artikel tentang information literacy. Nah, seperti itu. Jadi ini sangat membantu. Jadi kalau di dalam sistem kepustakaan kita, ini namanya Mbak Novi dan Pak Sony, ya. Namanya itu kalau kita mengirimkan literatur terbaru, ya, literatur terbaru kepada pemustaka, ya. Zaman dulu, belum online seperti ini, kalau pustakawan kan selalu mengirimkan daftar isi jurnal terbaru. Nah, kayak gitu. Tetapi kalau jurnal terbaru kan satu daftar isi semua jurnal kita kirimkan kepada pemustaka. Ini loh ada artikel-artikel terbaru di bidang Bapak Ibu, gitu ya, di bidang pemustaka kita apa tertariknya. Nah, kalau di sini langsung betul. Misalnya kita punya ketertarikan kepada bidang education science. Nah, ketika ada riset, ada publikasi baru di Sciendirect tentang education science, kita akan dapatkan notifikasi ke email. Jadi asik sekali. Jadi teman-teman bisa ini di-share ke mahasiswa, ke teman-teman semua untuk diberitahu bahwa oh kamu riset tentang apa, oh kamu konsen tentang apa di materimu ini, oh saya tentang health science, oh saya tentang kesehatan anak, child health misalnya, seperti itu, atau mental health misalnya. Jadi topik-topik itu bisa di-alert untuk kemudian setiap bulan atau setiap minggunya kita mendapatkan notifikasi by email tentang tentang topik kita itu, seperti itu. Jadi ini yang kurang dimanfaatkan, ya, seperti itu. Kemudian sorting by relevan, ya, ini sudah tadi, ya. Nah, seperti itu. Oke. Kalau seandainya kita ini database Sciendirect, teman-teman, kita masuk. Nah, ketika teman-teman tadi di sini, ya, pastinya saya back lagi ke misalnya. Nah, kita di sini nanti pastinya masuk ke sini dulu, kemudian nanti memilih database yang diinginkan. Nah, nanti diklik di sini yang Sciendirect, begitu, teman-teman, ya. Nanti dipilih yang di sini Sciendirect. Lalu kita akan masuk ke database Sciendirect. Ya, seperti ini. Jadi ketika teman-teman sudah masuk tadi di e-resources-nya Perpustakaan Nasional, kemudian memilih salah satu database tadi, ya, pastikan kita akan ada logo atau ada tulisan by Perpustakaan Nasional RI. Artinya kita sudah ada di posisi Perpustakaan Nasional, ya, artinya berada di database-nya jaringan Perpustakaan Nasional, ya. Kita akses Sciendirect melalui database yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional, seperti itu, ya. Pastikan di situ. Kemudian kita bisa tahu juga database Sciendirect ini ada multidisiplin, ada physical science and engineering, ada life science, ada health science, ada social science and humanities, dan ini multidisiplin, ya, ini Bapak Ibu. Jadi tadi saya lihat yang dari hasil mensi.com-nya Pak Sony tadi, ternyata ada yang menuliskan education science, ya, education science. Oh, berarti bisa tuh masuk di sini, cari di database Sciendirect. Kemudian di hospitality, ya, jadi ada juga di sini. Kemudian tadi ada yang menuliskan health science, ya, ada pastinya di sini ada health science, ya, ada social science tadi.
saya lihat di interaktifnya Pak Sony tadi ya sudah disampaikan luar biasa sekali Pak Sony. Kemudian ada yang tuliskan digital library. Oh ya, digital library ada di social science ya. Kemudian ada parenting juga ada di social science, ada information literacy, kemudian ada apa tadi banyak ya, ada scholarly ya, ada food policy ya. Jadi ini kita bisa manfaatkan database Science Direct. Apa Pak? Oke. Kemudian ini ada ProQuest, saya akan selesaikan dulu di database. Bisa Pak, cuman aku ininya dari situ kan. Suaranya. Oh, webcam sih ya. Kadang-kadang panas itu HP ini. Iya ini udah ini. Tapi apa ya? Ya aku kan dapat Saya tidak bisa sertifikatnya juga dengar Pak. suara Bu Nina. Kan Apakah aku teman-teman ngumpulin bisa aja mendengarkan ya? sertifikat. Suaranya Sertifikat semuanya. Suaranya hilang kayaknya Mbak Novi. Halo. Bu Nina mungkin videonya mungkin dimatikan sebentar. Bu Nina mati dulu video. Gitu ya. Karena putus-putus suaranya Mbak Nina. Oh gitu. Iya. Kan dapat sertifikat. Jadi aku ikutan aja dari IG. Sini aku lagi download aplikasinya nih. Bapak udah bikin akun, tinggal klik masukin username tadi sama passwordnya, habis itu lihat lagi. Pak. Oke, sudah terdengar Mbak? Ya, terdengar dan share screen-nya sudah bisa terlihat lagi nih. Ya, baik. Terima kasih. Ya, jadi untuk Bapak Ibu sambil kita menunggu Bu Nina menyiapkan lagi ya, Q&A mohon masuknya ke dalam kotak Q&A, bukan di dalam kotak chat ya. Di Zoom ada Q&A dan ada chat. Jadi kalau yang akan bertanya, nanti yang akan kami bacakan adalah hanya yang ada di Q&A saja. Sementara kalau yang di chat yang terkait dengan teknis pendaftaran untuk keanggotaan Perpustakaan Nasional sudah terjawab semuanya di situ. Jadi Perpustakaan Nasional. Oke, boleh dilanjut Mbak Nina. Silakan. Ya, suara saya terdengar, Mbak Novi? Sekarang terdengar ya. Semoga kalau non kamera mungkin lancar gitu ya Mbak Nina. Ya, baik. Matur nuwun Mbak Novi. Saya lanjutkan ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Jadi di dalam database Science Direct ini ada tadi kan masih kecil ya pemanfaatan database Science Direct ini, saya coba kita explore terkait dengan database Science Direct ini. Di sini bisa teman-teman bisa lihat ada popular artikel ya. Di sini secara update setiap hari Science Direct ini memberikan popular artikel dan kemudian ada recent publication ya. Jadi dia memberikan bahwa ada publikasi baru muncul Journal of Environmental Chemical Engineering volume 9 ya. Jadi akan menginfokan di websitenya. Kemudian Science Direct ini juga menginfokan populer artikelnya. Ini yang lagi populer. Artinya populer itu bisa dari tingkat citasinya ya, perolehan citasinya. Seperti tadi Pak Sony sampaikan bahwa kita perlu menggunakan terutama di perguruan tinggi ya, dan juga pastinya untuk semuanya saja, bahwa ketika mau melakukan riset, melakukan penelitian, pasti kita perlu ketika artikel yang berkualitas ya, yang ada di jurnal-jurnal juga yang berkualitas. Dan di sini Science Direct ini menyediakan ini publikasi yang terbaru ini loh, kemudian populer artikelnya seperti ini. Nah, ini nanti sangat bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga ini bisa dimanfaatkan karena database Science Direct ini cakupannya cukup luas, multidisiplin, sehingga hari ini semoga bisa kemudian memberikan wawasan untuk teman-teman semuanya, peserta semuanya, untuk bisa juga mengakses database Science Direct yang di laman Perpusnas. Kemudian database ProQuest, teman-teman. Nah, di sini tadi Pak Sony juga sudah singgung ada koleksi disertasi dan tesis. Nah, di sini ini luar biasa sekali. Saya sudah membukanya itu, wah, ternyata banyak ya. Ini disertasi baru tahun 2021 itu ada di sini.
Ya, jadi teman-teman ini ya yang di perguruan tinggi yang sedang riset atau di pusat-pusat penelitian luar biasa nih mahasiswa semuanya. Di sini ada pencarian disertasi dan tesis ini yang dilakukan oleh Perpusnas di database ProQuest ini sangat banyak. Yang ini kita bisa akses dengan teks lengkapnya ya, lengkap full text ya. Seperti itu. Nanti kita akan coba mengaksesnya secara langsung praktek ya. Kemudian ini saya mencoba melakukan penelusuran menggunakan kata education ya. Education kok pas sekali ya. Tadi ada yang tertarik bidang education science. Ini juga saya kebetulan PPT saya tentang education. Wah, berarti ini sehati nih dengan kegiatan Perpusnas hari ini memang ya. Karena pastinya PPT ini kan sebelumnya ya kita buat ternyata tadi di interaktif Pak Sony tadi ada yang menuliskan education science ya, berarti pas ini ya Bapak Ibu. Nah ini ketika saya searching atau saya mencari tentang education untuk disertasi dengan memilih di sini, jadi ketika melakukan penelusuran Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bisa semua, artinya kalau semua berarti diklik semua di sini berarti kita memilih semuanya, jurnal akademik, buku, video, audio, disertasi, tesis, dan lainnya. Tetapi kalau saya klik yang disertasi tesis ini, berarti saya hanya fokus mencari education dengan kata kunci education, tetapi yang nanti yang dimunculkan hanya disertasi dan tesis saja. Nah, seperti itu. Oke, ketika dicari hasilnya luar biasa, ada 1 juta lebih. Ya 1 juta lebih harus dia ganti ke mama tesis dan disertasi ya, seperti itu. Yang ini disortir yang tadi ya pembatasan penelusuran yang sudah saya sampaikan, kita dibatasi dengan relevansi. Ini yang paling relevan ya, dari atas tuh yang paling relevan ya, ada 1 juta lebih, bayangkan ya, banyak sekali. Ini baru di database ProQuest saja dan baru di database di topik atau di dalam pencarian tesis dan disertasi. Kita sudah menemukan 1.038.000 lebih tentang education, disertasi dan tesis. Padahal tadi sudah disampaikan Pak Sony bahwa database yang dilakukan masih sangat banyak gitu. Jadi sangat melimpah sekali sumber referensi ya. Tinggal kita harus semangatkan lagi, bahan sudah ada, semangat lagi untuk gemar membaca tadi ya, gemar membaca yang kemudian nanti kita bisa meningkat lagi untuk kemudian mampu meneliti, mampu menulis, mampu publikasi ya, seperti itu. Jadi ketika kita mampu publikasi, mampu riset, mampu publikasi menggunakan bahan-bahan yang kita lakukan Perpusnas ini, kemudian kita juga akan mampu tidak hanya membaca, tetapi juga bisa menghasilkan satu karya ilmiah yang kemudian dipublikasikan, kemudian juga disitasi oleh orang lain, seperti itu ya. Oke, ini banyak sekali. Oke, kemudian secara detail di ProQuest ini ada teks lengkapnya ya, ada teks lengkapnya di mana nanti kita bisa juga melihat abstraknya dulu ketika akan membaca lebih jauh atau akan mendownload ya, atau mengunduh PDF-nya, kita baca dulu abstraknya gitu ya. Jadi kita akan lebih efektif, lebih fokus, artikel ini sesuai nggak dengan kebutuhan saya ya, mengidentifikasi kebutuhan tadi kan sudah ya, dengan Pak Sony tadi kita mengidentifikasi kebutuhan kita. Nah, ketika kita menemukan abstrak ini sesuai nggak dengan kebutuhan kita. Nah, kalau sesuai bisa diunduh, kalau lebih sesuai lagi bisa nanti dikutip ya, kalau mau disimpan atau dikirim via email juga bisa ya, dicetak juga bisa. Nah, seperti itu. Jadi ini teman-teman bisa memanfaatkan database ini secara lebih detail lagi ya. Kemudian juga bisa dibaca teks lengkapnya. Tadi ini disertasi teman-teman ya. Tadi ini disertasi kan, disertasi or tesis. Ya, ini saya tunjukkan teman-teman nih. Ini tahun 2021 yang saya tunjukkan tadi. Jadi disertasi terbaru ini ya. Nah, ini disertasi ini full text-nya ada 253 halaman. Datang dong ke sini, Pak. 253 halaman. Jadi
ini teman-teman Kuliahnya di sini di Jakarta, disertasi Pak. ini bisa di-download Ya. PDF full text ya. Ya udah deh, Pak. seperti ini. Goodbye. Ini full bisa dilihat atau cukup dibaca di situ melalui laman webnya langsung. Nah, ketika sudah masuk ke bagian teks lengkap ini, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini Itu tanya saya, Bu. ada literatur yang terkait. Iya, gini-gini Ya, dari literatur laptop terkait. apa gini? Artinya Gitu. fitur-fiturnya ini Risau cukup lengkap, Mbak. sangat-sangat membantu kita di dalam proses belajar, proses menulis, ya, proses mencari sumber literatur. Karena di sini ada item terkait, dia memberikan info ke kita bahwa judul ini, disertasi ini terkait dengan ini, ya, judul-judul yang di sebelah kanan ini. Jadi kita bisa membaca lagi yang di sini, sehingga ini memberikan rujukan seperti itu, sehingga kita semakin kaya dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan, sehingga diharapkan karya-karya yang kita hasilkan melalui menulis, melalui untuk mengajar dan sebagainya semakin baik dan berkualitas tentunya, ya. Ini ada artikel terkait ada di sebelah kanan ini, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Oke. Oke, ini saya tunjukkan artikel terkait di seperti ini, ya. Dan di sini juga ada ringkasannya, ya, ringkasannya secara ringkas yang 24 halaman, yang sedikit juga bisa di-review saja, atau Bapak Ibu ingin yang full text ada saja 253 halaman itu bisa di-download seperti itu. Oke. Nah, ini saya tunjukkan lagi di database yang ProQuest ketika teman-teman itu menelusur, ya, menelusur education, tapi untuk semua. Kalau tadi saya klik yang di sini tadi, suara saya masih terdengar, Mbak Novi? Terdengar jelas, Mbak. Ya, jelas. Oke. Kalau tadi di sini kita pilihnya disertasi dan tesis, tetapi ini saya coba ProQuest, tapi mencari untuk semua, yang semua. Ya, artinya akan muncul jurnal akademik, akan muncul buku, akan muncul video, ya, ada muncul disertasi, dan pastinya harus lebih banyak, ya. Kalau tadi 1 juta, berarti ini harus lebih banyak lagi, ya. Kalau tadi kita pilih disertasi dan tesis kan ketemunya 1 juta, ya, 1.038.000, ya. Kalau kita pilih semua, karena nanti akan muncul jurnal juga, akan muncul buku juga, berarti ini nanti lebih dari 1 juta, ya. Nah, ini lihat, 6 juta, ya, 441.000, ya, 154 hasil. Jadi seperti itu. Jadi ini baru dari satu database teman-teman semuanya, ya, pustakawan, mahasiswa, juga Bapak Ibu semuanya, betapa banyaknya sumber-sumber literatur, sumber-sumber informasi yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan, ya. Nah, ini nanti tinggal Bapak Ibu tinggal pilih mau pilih yang jurnal saja atau buku, atau mana yang dipilih, nanti tinggal di pemilihan di relevansi, atau mau dibatasi tahunnya, nah, ya, tadi 10 tahun terakhir, ya, seperti itu, ya. Kemudian di sini juga ketika teman-teman seperti tadi kita diberi saran, diberi advice, ya, terkait dengan penelusuran kita. Ketika saya tadi education, ya, kemudian seperti ini hasilnya. Di sebelah kanan ini ada buku yang cocok dengan pencarian Anda, diberi literatur bukunya, ya, the globalization of higher education, ya. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini sangat-sangat membantu kita, ya, teman-teman mahasiswa, dosen, ya. Kalau ada di sini Bapak Ibu dosen, monggo silahkan dimanfaatkan, ya. Sangat luas, ya, sangat banyak sekali hasil yang kita cari, hasil dari penelusuran kita, yang ini baru satu topik education aja, gitu. Tadi padahal kan banyak sekali topik-topik yang bisa kita cari, ya. Oke, kemudian di ProQuest ini ada fasilitas terjemahan, ya. Misalnya kemudian ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya, artikel ini ada di ProQuest, ada fasilitas terjemahan. Dan tadi di sini juga bisa disimpan sebagai PDF, ada fasilitas kutipan, bagaimana cara mengutip, kemudian bisa dikirim ke email atau bisa dicetak, ya, seperti itu. Oke, itu.
Kemudian saya masuk ke e-booknya, ya ini masih di posisi ProQuest. Ya tadi saya melihat di sini kita disarankan buku yang cocok. Nah, di Globalization of Higher Education ya seperti ini. Kemudian saya coba klik juga di situ saran buku yang disarankan oleh ProQuest nih. Nah seperti ini. Buku ini bisa kemudian di-download juga, ya di-download juga bukunya. Dan downloadnya bisa keseluruhan. Di sini downloadnya per chapter ya. Kita bisa download ini sesuai chapter mana yang kita butuhkan ya. Seperti itu. Oke, lanjut ke Sage Books ya. Kita lanjut ke Sage Book. Nah, di sini ini buku-buku ya, buku-buku yang dilanggan juga oleh Perpustakaan Nasional ya. Di sini ada, kita masuk ke ini kata kunci geografi. Saya coba ya, ini kebetulan bidang perpustakaan saya bidang geografi, ternyata muncul 20.000 lebih. Wah, ini nih saya siap mempromosikan ini untuk teman-teman di fakultas saya di geografi ya. Ternyata banyak sekali konten yang terkait dengan geografi ya. Ini di sini. Nah, ini juga kemudian kita bisa filter, kita mau buku atau video ya, seperti itu, banyak sekali nih. Oke. Kemudian kita juga bisa filter menggunakan nggak bisa ya, yang bisa diakses secara full, content available to me ya. Jadi kita bisa memilih ya yang memang bisa kita akses secara full text ya. Ternyata ada 600 hasil ya. Jadi lumayan sangat-sangat banyak ini, ada buku ya bidang-bidang geografi. Nah, nanti mungkin kalau hari ini ada yang hadir Bapak Ibu guru bidang geografi ya, bisa membaca nih buku-buku di bidang geografi juga. Nah, ini nih ya, jadi ada human geography ya, kemudian ada buku ya, kemudian ada chapter di sini ya ada chapter human geography ya, sangat banyak ya teman-teman semuanya. Kemudian kita bisa juga download atau bisa baca langsung di situ file PDF chapternya ya. Ini chapter 1 saya download hasilnya seperti ini ya. Jadi banyak sekali ternyata gitu. Senang banget nih kalau kita tahu seperti ini ya, banyak buku yang bisa kita gunakan. Nah, di sana di database Perpusnas, e-resource Perpusnas itu ada discovery search, yang itu kalau tadi kita mencari per database kita tadi masuk ke Sage Knowledge, kemudian masuk ke ProQuest, masuk ke Sciendirect. Nah, di sini ini kita bisa melakukan pencarian. Jadi dengan kata kunci yang kita ketikkan di sini nanti kita bisa masuk ke semua database, kecuali ya tidak berlaku untuk koleksi bahan pustaka, Balai Pustaka, Westlaw dan Indonesian Heritage ya. Tapi dengan kata kunci di sini kita bisa menelusur di semua database. Baik. Jadi kita perlu nanti setelah sesi ini, nanti kita perlu mengeksplor semua database yang tersedia sebenarnya setelah sesi ini. Ya, oke. Sebelum masuk ke sini saya langsung dulu ke database Perpusnas ya. Saya izin yang sedang ada. Masuk langsung ke database-nya, Novi. Ya, waktunya 10 menit lagi. Ya, Masya Allah, cepet banget ya. Waduh, kayaknya barusan Mbak Novi. Ya, luar biasa, saking asiknya ya, nggak terasa. Nah ini teman-teman, jadi nanti teman-teman bisa masuk ke sini. Tadi kalau kita masuk ke e-resource ini, kita bisa masuk ke semua database, mencari di semua database. Tetapi kalau kita tadi saya akan praktekkan yang ini udah muncul. Baik, cepat aja. Di Sciendirect ini saya masuk ke database Sciendirect ya. Apanya Pak? Nanti Bapak Ibu dari sini, nanti Bapak Ibu memilih database yang dipilih tadi. Misalnya masuk ke database
Oke, saya masuk ke sign direct seperti ini. Kemudian tadi saya coba kita ketikkan vaksin. tadi ada Iya, yang kartu vaksin minta health gitu, science yang ya. ini, yang Ya, limited kita bisa dokumen. masuk ke health science ya, Nah, kesehatan yang ini misalnya. yang dicetak. Kita kemudian melakukan penelusuran. Bapak Ibu bisa lihat ada 4 juta ya, 4 juta hasil Bapak Ibu. Nah, 4 juta hasil. Nanti Bapak Ibu kalau memang kalau health itu tadi Pak Sony sudah sampaikan, kita perlu mengidentifikasi kebutuhan kita itu dengan kata kunci health itu cukup atau kita mau yang lebih spesifik. Misalnya kalau health kan luas sekali ya, kesehatan. Jadi nanti kesehatan mental masuk, kesehatan anak masuk, kesehatan keluarga masuk, kayak gitu. Jadi kalau kesehatan terlalu luas, jadi kita perlu juga mengidentifikasi kebutuhan kita. Apakah mungkin kita butuhnya kesehatan mental misalnya? Nah, kata kunci kita, topik riset kita, kebutuhan rujukan kita mental health misalnya. Nah, ini tentu saja pemilihan kata kunci ini jadi penting. Ya, kita bisa klik begini. Nanti dari sini berapa Ya. kali? Nah, ini jadi ada 6.600 kayak dari sini 665.000 ya, 665.000. Jadi kan lebih sedikit. Tapi kalau Ya, tadi Bapak habis itu Ibu naik tadi lagi. ketikan, oh saya bidang saya health gitu ya. Monas Health. ya, iya. Nah, Bentar Bapak juga Ibu udah perlu jauh mengidentifikasi jalannya. kebutuhan Bapak Ibu akan memang health kesehatan saja karena ini kan banyak Ngomong sekali ke nih. Pusnas. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa Ngomong ke Pusnas. lebih spesifik lagi, misalnya Emang mau kabar busnya Bapak? Mau ke tempat child ya, kesehatan anak misalnya. Ya, Itu kan child. Udah, Pak. Nah, Mending naik motor, ada Bapak. 500-an ya, 500-an telusur. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa refine dengan tahun. Oh, saya maunya yang tahun 2010 tahun terakhir aja atau 5 tahun terakhir saja. Nah, bisa dispesifik ya, seperti ini. Oh, saya mau yang 5 tahun terakhir saja untuk rujukan karena kita diminta dosennya memang itu. Oh, saya mau yang riset artikel. Nah, kayak gini. Oh, saya mau di judul publikasi ini judul jurnalnya. Jadi ini kan artikel-artikel ya Bapak Ibu. Ini judul jurnalnya ada di sini. Bisa memilih judul jurnal, bisa juga Bapak Ibu pilih juga subjek areanya. Ya, oh saya tentang kesehatan anak tetapi yang masuk di social science ya, seperti itu. Nah, gitu. Jadi lebih sedikit lagi 10.000-an dari tadi ya, dari 600-an tadi ya, seperti ini. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi kita bisa telusur, kemudian kita bisa set alert ini tadi. Oh, saya membutuhkan update info terkait dengan kesehatan anak, sehingga kita bisa set di sini, diklik di sini, tetapi Bapak Ibu harus sign in dulu. Kalau Bapak Ibu belum punya, Bapak Ibu harus register dulu. Bapak suruh Sehingga ngirim punya ke akun di sign direct, udah punya akun penuh, di sign direct, kemudian tiba-tiba setiap kosong lagi, minggu, error gitu Pak. ketika di sign direct ada artikel baru tentang kesehatan Iya, anak sengaja ini, Bapak itu. Ibu akan dapatkan notifikasi by email, sehingga Bapak Ibu selalu update ya, update tentang riset-riset terbaru tentang kesehatan anak itu update ya. Kalau Bapak Ibu dosen atau mahasiswa yang sedang riset seperti ini, tema ini kan jadi ada artikel terbaru tentang ini, kita bisa tunjukkan bahwa ini loh riset terbaru. Artinya kita tahu perkembangan keilmuan di bidang kita, di konsen kita apa, kayak gitu. Jadi ini sangat-sangat asik banget gitu loh kalau saya melihat database ini ya, seperti ini. Jadi sangat bermanfaat sekali ya, seperti itu. Dan dari sini kemudian kita bisa baca abstraknya. Ya, bisa baca abstraknya dulu ya kan. Kemudian atau kalau mau di-download berarti harus memilih mana yang harus di-download. Oh, ini berarti mau di-download 1 artikel atau download 2 artikel ya, dipilih dulu. Nah, seperti itu. Kemudian saya ingin tunjukkan di sini. Nah, ketika Bapak Ibu membuka salah satu artikelnya, Bapak Ibu di sini asik banget karena Sign Direct itu memberikan highlights-nya. Oh, artikel ini itu yang penting apa sih dia, tentang apa sih? Nah, ini dia jelaskan di sini ya, di highlight-nya. Jadi kita langsung fokus tentang ini ya, tentang apa yang dibahas, topik pentingnya apa sih yang dibahas di artikel ini, seperti itu. Kemudian di sini juga ada recommended artikel yang kadang-kadang diabaikan ya, tetapi ini penting. Oh, dia ketika
database ini memberitahukan ke kita ketika kita itu berminat pada sesuai dengan artikel ini, ingin membaca lebih lanjut tentang artikel ini, mendalami artikel ini, disarankan juga artikel-artikel yang direkomendasikan. Nah, ini akan semakin memperkaya kita. Jadi seperti tadi saya sampaikan, betapa ketika kita banyak membaca, itu kita akan semakin menyadari bahwa ilmu kita sangat sedikit gitu ya, ternyata asik gitu ya. Jadi itu ya, jadi kita memang harus berbagi waktu ya dengan banyak kesibukan kita ya, tapi kita juga harus sempat-sempatkan menambah ilmu pengetahuan karena sumber-sumber informasi yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional sungguh luar biasa yang sangat memperkaya pengetahuan kita ya. Oke, masih berapa menit Mbak Novi? 5 menit lagi. Oke, jadi ini saya lanjut ke ProQuest. Nah, yang tadi ProQuest tadi ya. Jadi yang di ScienDirect tadi sama Bapak Ibu juga bisa menyimpan hasil penelusuran ketika Bapak Ibu sudah mempunyai akun. Jadi kita punya histori penelusuran kita ya di ScienDirect. Kemudian sama di ProQuest juga hampir sama semuanya ya. Di sini juga kita bisa mendapatkan banyak buku ya, ada buku ya. Ini saya menelusur buku ya. Ini untuk menghemat waktu saya sudah melakukan penelusuran terlebih dahulu ya. Ini saya dengan kata kunci elementary education atau ya saya manfaatkan yang tadi sudah dijelaskan Pak Sony, elementary education, kemudian dengan multicultural education ya. Nah, itu seperti itu. Jadi ini ternyata ada 3.000 hasil dan saya mencarinya buku ya. Dan saya mencari buku dan saya mencari yang dilanggan. Tunjukkan saja yang dilanggan, yang kita langgan. Ternyata banyak sekali ini buku-buku yang bisa kita baca ya, kita gunakan, kita manfaatkan ya. Nih Bapak Ibu, banyak sekali ya. Saya buka, coba banyak Pak. Ya, ajuin Pak. Di balik ini harus ditempel-tempel. Oh, nah itu kan ini. Yang mau gitu-gituan tuh ada sampulnya. oke. Kalau buku mah Ya, kan ini ya tabel of content-nya. Pak, apa namanya? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini kita bisa ubah. Ini masih bahasa Indonesia, kita bisa ubah bahasa Inggris, kembalikan bahasa Inggris ya. Sebenarnya di situ nih, Mak. Ya, ini seperti ini teman-teman. Dimasukin di situ. Ya. Yang udah nama. Oke, kemudian Belum masuk. Itu nama-nama saya balik ke karena waktunya terbatas ya. Nanti kita lebih ke diskusi lagi, kita explore lagi database ini. Diskusi nanti. Ya, oke. Saya masuk ke PPT saya lagi, Mbak. Berarti ada 2.000 Closing-nya. katalog. Terus itu dikelompokin berdasarkan novel. Gunanya katalog itu buat apa, Pak? Katalog ini pengarang buat apa? Biar apa? Ya. Jadi saya keberlanjutan dari apa yang hari ini kita pelajari ya, teman-teman mahasiswa, baik dosen maupun pustakawan, kita perlu eksplor lagi semua database yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional, dan ini memang tantangan kita para pustakawan di perguruan tinggi ya, dan juga tidak hanya perguruan tinggi juga ya, tapi juga di perpustakaan daerah untuk bisa mensosialisasikan ini. Ketika kita sudah ekspor semua database, kita bisa jelaskan tuh ke pemustaka melalui kegiatan literasi informasi, kita sosialisasikan, kita berikan edukasi ya. Tetapi kita juga perlu evaluasi lagi, mana sih database yang memang dibutuhkan oleh pemustaka saya. Kemudian kita juga perlu evaluasi juga mana sih yang nggak bisa diakses. Kemudian kita juga bisa memberikan masukan-masukan kepada Perpustakaan Nasional terkait dengan database yang dilanggan ini ya, sehingga nanti Perpustakaan Nasional akan memberikan pemutakhiran informasi database kepada para pustakawan dan perpustakaan di seluruh Indonesia ini ya, sehingga ini bisa disosialisasikan secara masif nanti ke semua perpustakaan, ke semua jenis perpustakaan, baik perguruan tinggi, sekolah ya, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, ini bisa memanfaatkan database yang ada. Kemudian mungkin usulan saja nih, Perpustakaan Nasional ya bisa menyediakan statistik data
Kan Bapak kemarin berapa banyak yang ngasih buat teman-teman kita, yang Pak, mengakses ya? dari perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, Nah, perpustakaan ini. umum, perpustakaan khusus. Kalau ada Gini nih, statistiknya, Pak, nih. ini lebih menarik lagi karena ini kemudian menjadi konsen kita untuk bisa mensosialisasikan di beberapa jenis perpustakaan yang memang belum Iya, ada secara di situ, maksimal tapi memanfaatkan di database perpustakaan perpustakaan gembur, Pak, ya? nasional. Kemudian kita bisa Ya, juga itu maksudnya kalau di sini, Pak, ya, memanfaatkan itu perpustakaan database ini dengan memasang widget yang disisipkan pada website perpustakaan, misalnya seperti ini. Nah, ini kebetulan di perpustakaan UGM juga memasang atau menggunakan link untuk bisa dipasang di website ini, ada di websitenya perpustakaan UGM, Mbak Novi, jadi dan teman-teman semuanya, sehingga ini bisa juga mahasiswa UGM ketika mengakses website perpustakaan bisa juga langsung masuk ke websitenya perpustakaan nasional, sehingga juga bisa langsung memanfaatkan database yang ada di perpustakaan nasional. Oke, saya kira itu dari saya, Bapak Ibu semua peserta webinar sosialisasi e-resource perpustakaan nasional. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan lebih dalamnya lagi kita bisa diskusi. Saya kira itu, saya kembalikan ke Mbak Novi. Matur nuwun. Terima kasih Mbak Nina, luar biasa ya. Begitu waktunya 10 menit, kok sudah tinggal 10 menit ternyata ya, karena memang ini sesuatu yang menarik sekali, jadi nggak berasa sama sekali ya hari ini pertemuan kita luar biasa. Bapak Ibu hadirin, kita akan masuk langsung ke sesi diskusi. Jadi sekali lagi untuk Bapak Ibu yang akan bertanya, masuknya ke dalam Q&A ya, di kolom Q&A di bawah, dan beberapa pertanyaan memang sudah dijawab oleh tim Perpustakaan Nasional. Segala sesuatu yang teknis gitu ya, teknis tentang pendaftaran dan lain sebagainya sudah langsung dijawab. Jadi Bapak Ibu yang tadi sudah bertanya baik di kolom chat maupun di Q&A tapi terkait dengan teknis bisa langsung melihat jawabannya di situ ya. Dan sekarang ada masuk beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh narasumber ya. Yang pertama dari Berliani di Pekanbaru untuk Pak Sony dan juga Bu Nina. Bagaimana atau apakah ada cara untuk mencari ide atau isu kebaruan atau novelty dalam penelitian terkait pencarian di e-resources? Ya, ini Mbak Berliani sepertinya peneliti atau dosen ini ya kalau pertanyaannya seperti ini. Monggo Mas Sony dan Mbak Nina. Mas Sony dulu ya. Ya. Terima kasih Mbak Novi. Seperti yang saya sampaikan tadi, memang kami para pustakawan juga sering ditanya terkait dengan novelty seperti itu. Dan kami memang menyarankan kepada para mahasiswa itu untuk membaca jurnal-jurnal terbaru yang terkait dengan bidang studi mereka. Kami biasanya mengharvest kepeminatan dari beberapa dosen yang ada di fakultas atau di jurusan itu. Jadi misalnya di teknik mereka ada beberapa guru besar dan mereka memiliki kepeminatan di subjek-subjek tertentu. Nah, dari situ kami biasanya juga membantu proses penelusuran jurnal-jurnal dari para dosen itu. Sehingga kepada para mahasiswa kami juga menyarankan, nih baca juga nih jurnal-jurnal yang juga dibaca oleh dosen-dosen kalian. Sehingga dari situ banyak sekali topik-topik yang sebenarnya dari jurnal-jurnal internasional itu yang bisa kita kembangkan ke dalam penelitian yang ada di Indonesia. Jadi banyak penelitian yang ini masih gantung nih di bagian where-nya atau di bagian do-nya. Jadi penelitian yang ada di luar negeri tentunya kan tempat ya. Misalnya penelitian kemarin ada mahasiswa yang penelitiannya terkait dengan COVID-19, kemudian variabelnya adalah Sinovac gitu kan. Kan beda penelitian Sinovac yang ada di Cina sana dengan penelitian Sinovac yang tentunya kalau akan dilakukan di Indonesia, bagaimana efektivitasnya. Tapi base-nya ada jurnal yang sudah kita baca di jurnal-jurnal internasional yang bisa kita kembangkan untuk penelitian lebih lanjut di Indonesia. Jadi sekali lagi, kalau dari saya ada 3 tadi. Pertama, baca jurnal-jurnal internasional yang baru terbit atau lebih tepatnya browsing dulu. Yang kedua adalah baca berita-berita majalah-majalah, kan? Meskipun itu sifatnya masih populer.
belum ilmiah gitu kan. Tapi dari situ kita bisa mengangkat topik-topik yang nanti bisa menjadi karya-karya yang sifatnya ilmiah. Terus yang ketiga adalah baca juga skripsi, tesis, disertasi dari kakak kelas kita. Biasanya di bagian saran, mereka memberikan saran. Ini penelitiannya baru sebatas ini nih. Gitu. Nanti untuk selanjutnya, sebaiknya ada peneliti yang akan membahas tentang bagian yang A, B, C, dan seterusnya. Nah, penelitian perlu lanjutan-lanjutan seperti itu, saya kira akan diterima oleh dosen pembimbing atau dosen penguji yang dulu pernah membimbing atau mengujinya. Oh, ini kelanjutan dari mahasiswa sebelumnya. Saya kira itu Mbak Novi dari saya, mungkin Mbak Bunina ada pengalaman yang lain. Ya, silakan ditambahkan Mbak Nina langsung. Ya, terima kasih Pak Sony. Jadi saya akan menekankan saja apa yang disampaikan Pak Sony tadi. Memang benar sekali. Jadi intinya hari ini kan kita pertemuan dalam rangka bulan Gemar membaca ya Pak Sony ya. Jadi memang pas sekali nih pertanyaannya dari Ibu Berliani ini. Jadi saat ini Ibu Berliani akan mencari ide ya atau mencari novelty dari untuk kebaruan risetnya. Jadi ini memang sudah disediakan sumber resource yang ada di Perpustakaan Nasional untuk kemudian kita browsing, tadi sampaikan Pak Sony, browsing kemudian untuk bisa terus kemudian dibaca ya, tetapi dengan tadi identifikasi topik tadi sesuai topik Mbak Berliani apa topiknya, kemudian kita langsung fokus pada topik yang memang diminati tadi, kemudian dari situ kita akan mendapatkan sumber-sumber informasi tadi, jurnal-jurnal, artikel-artikel terbaru yang di Saindirect, di ProQuest dan di database tadi semuanya. Kemudian dari situ kita akan membaca, dengan itu kita akan baca, kita akan kelompokkan. Oh ini metodenya sama, hasilnya seperti ini kita bisa menambah variabel ini karena biasanya seperti sampaikan Pak Sony tadi tidak hanya membaca jurnal tapi kita bisa juga membaca skripsi, tesis, di situ ada saran. Nah, kita bisa juga menambah variabel, mungkin barangkali di situ, ya kan? Nah, kemudian subjek objeknya juga bisa kita kita perluas, ya itu juga ada hal baru barangkali atau mengubah metode dan sebagainya. Nah, itu kita peroleh mau tidak mau dengan banyak membaca artikel jurnal dan riset terbaru. Ya, dengan fasilitas alert tadi, Mbak Berliana bisa mendapatkan info terbaru. Ketertarikannya di bidang apa? Nanti bisa mendapatkan riset terbaru tentang topik yang akan diteliti Mbak Berliana. Sehingga, yang terbaru tentang ini dengan metode ini. Barangkali kita bisa gunakan dengan novelty terbaru dengan metode yang berbeda. Ya, dengan metode yang berbeda belum pernah dilakukan. Ini bisa salah satu ada novelty kebaruan di metode seperti itu. Jadi itu Mbak Berliani. Intinya di membaca Mbak Novi. Ya, di membaca dan juga ini tadi kita mencari dengan mengidentifikasi kebutuhan informasi kita apa, kemudian kita spesifikkan, kemudian kita baca ya. Ya, jadi kalau di kuliah kalau untuk S3 misalnya kita harus baca 250 lebih jurnal misalnya. Nah itu kayak gitu. Jadi karena kita akan mencari kebaruan dari kebaruan dari riset kita gitu apa gitu, supaya kita bisa menghasilkan karya yang baik, yang berkualitas begitu. Ya, itu Mbak Novi. Atur nuwun. Semoga menjawab Mbak Berliani. Ya. Insya Allah ya. Mungkin sedikit menambahkan dari narasumber ini, Bapak Ibu bisa juga menggunakan post viewer ya untuk melihat kebaruannya. Jadi silakan coba cek dengan post viewer. Ya bisa. Iya Mbak Novi. Masukkan datanya gitu ya. Ya, bisa menggunakan fasilitas voucher di aplikasi ya. Nggak bisa dibikin sendiri, Pak, harus sesuai sama ini. Gitu ya jawabannya untuk Mbak Berliana. Kemudian yang berikutnya adalah Mbak Rika dari Bandung untuk Pak Sony. Apakah Perpusnas juga melanggar indekser seperti Scopus ataupun Web of Science? Bila melanggar, bagaimana prosedur agar kami dapat menggunakan atau katalog utama nih? Tapi jadinya Pak. Kalau saya salah nanti mungkin teman-teman dari Perpusnas bisa memperbaiki. Setahu saya Perpusnas tidak melanggar Scopus ya Mbak Novi ya atau Bu Nina ya. Setahu saya tidak melanggar ini, tidak melanggar Scopus atau Web of Science juga nggak melanggar. Jadi bagaimana prosesnya, prosedurnya untuk bisa di share kepada pemustaka atau kepada warga negara Indonesia, tentunya kami
tidak bisa menjelaskan karena memang di dalam online data book-nya tidak ada Web of Science dan Scopus. Ya. Mungkin Bu Nana kalau saya salah dikoreksi Bu Nina. Ya nih Pak Sony. Memang saya lihat di database yang di sumber e-resources itu belum ada ya. Semoga dengan ini pertanyaan Mbak Rika ini nanti next ke depan Scopus atau Web of Science juga akan dilanggan oleh Perpustakaan Nasional, begitu Pak Sony. Gitu. Amin. Ini kayaknya butuh sekali ya. Ya, kalau banyak yang butuh kan perguruan tinggi semuanya butuh tuh. Nah, nanti kita usulkan rame-rame untuk dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. Iya. Dulu kita pernah jadi ini ya Bu Nina ya, narasumber untuk Ristek Dikti ya ke beberapa daerah dan mereka memang melanggang Scopus waktu itu gitu kan, sehingga kami bisa mensosialisasikan Scopus yang dilanggan oleh Ristek Dikti itu ke beberapa perguruan tinggi yang kami kunjungi. Nah, tapi kan memang ini situasinya berbeda teman-teman. Semoga nanti dilanggan dan nanti bisa mengundang saya atau Bu Nina lagi untuk bisa sosialisasikan kepada Bapak Ibu judulnya semuanya.